Selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal mengajar, para tokoh pendidikan Islam memiliki pandangan tersendiri. Al-Ghazali mempunyai pandangan sebagai berikut. Yang pertama, memelihara anak dari perbuatan yang tercela. Yang kedua, membimbingnya agar menjadi anak yang soleh. Yang ketiga, menjauhkan anak dari pergaulan yang jelek. Yang keempat, mengajarkan cara yang benar dalam mencari rezeki. Yang kelima, mengajar anak agar tidak sombong. Yang keenam, mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk bermain dan berolahraga untuk mengembangkan penalarannya. Kemudian, pandangan mengajar Al-Ghazali sebagaimana tersebut sebelumnya menekankan pada aspek pembinaan moral yang mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia, yang berkaitan dengan nilai-nilai susila serta berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan benar atau salah. Kemudian berkaitan dengan mengajar, Al-Ghazali membahas kedudukan dan fungsi guru sebagai pengajar. Ia memandang guru sebagai yang pertama itu guru sebagai pengajar sekaligus pembimbing. Al-Ghazali menegaskan bahwa guru berfungsi sebagai penuntun dan pembimbing bagi anak didik. Dalam menjalankan tugasnya, Al-Ghazali menganjurkan guru mengajar dan membimbing dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengajar dan mendidik anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, Al-Ghazali menyatakan mengajar adalah pekerjaan dan tugas yang mulia. Yang ketiga, dalam mengajar, guru harus memberikan teladan bagi murid. Al-Ghazali menyatakan, hendaklah guru mengamalkan ilmunya, jangan berbohong dalam perbuatannya. Guru yang membimbing muridnya seperti ukiran dengan tanah liat atau bayangan dengan tongkat. Bagaimana sebuah tanah liat itu dapat diukir tanpa ada alat ukirannya, dan bagaimana bayangan tongkat akan lurus kalau tongkatnya itu tidak lurus. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, guru harus memotivasi muridnya. Sebagai seorang yang mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, seorang guru itu harus membangkitkan semangat belajar anak muridnya, terutama dalam bagaimana kita mempelajari ilmu pengetahuan yang sedang juga dipelajari oleh gurunya. Al-Ghazali mengatakan, seorang guru harus bertanggung jawab pada pelajaran yang diajarinya dan membuka jalan yang seluas-luasnya untuk mempelajari bidang studi lain. Kalau ia mengajar beberapa bidang studi yang lain, maka harus menjaga kemajuan murid setahap demi setahap. Menurutnya, pendidik atau guru adalah orang yang berusaha membimbing, meningkatkan, menyempurnakan, dan mensucikan hati sehingga menjadi dekat dengan kholiknya. Seorang pendidik dituntut memiliki beberapa keutamaan yang menjadi kepribadiannya. Di antara sifat-sifat tersebut adalah yang pertama itu sabar dalam menanggapi pertanyaan murid. Kedua, senantiasa bersifat kasih tanpa pilih kasih. Ketiga, duduk dengan sopan, tidak ria dan pamer. Keempat, tidak takabur. Dan yang kelima adalah bersikap tawadu. Sementara itu, Ikhwan Al-Safa berpandangan tentang persyaratan bagi seorang guru dalam menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan dan makrifat adalah bahwa seorang guru disyaratkan agar berpegang teguh dengan aliran yang mazhabnya dan mendharma baktikan tujuannya pada politik serta sepakat terhadap tujuan dari penyebaran dakwahnya. Menurut Ibnu Khaldun, menganjurkan agar guru mengikuti perkembangan anak ini secara teliti karena keberhasilan guru dalam mengajar tergantung sejauh mana ia mampu melihat perkembangan peserta didik dan mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Hasyim Asy'ari mengemukakan bahwa pendidik dituntut untuk memiliki etika. Beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu 1. Senantiasa mendekatkan diri dan takut kepada Allah. 2. Senantiasa bersikap tenang, waro', tawadu, khusyuk, zuhud. 3.
mengadukan persoalannya kepada Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih keduniaan semata. 4. Tidak selalu memanjakan anak didik, menghindari tempat-tempat kotor dan maksiat, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Istiqomah membaca Al-Quran. 6. Menumbuhkan semangat untuk menambah ilmu pengetahuan, tidak sombong dengan ilmunya, dan membiasakan diri menulis, mengarang, dan meringkas. Selanjutnya, ketika hendak mengajar dan ketika mengajar, seorang pendidik hendaknya memperhatikan beberapa etika berikut. Yang pertama, mensucikan diri dari hadas dan kotoran, berpakaian sopan, rapi, dan wangi, berniatlah beribadah ketika mengajar, menyampaikan hal-hal yang diajarkan Allah, membiasakan membaca dan mengucap salam. 2. Ketika masuk kelas, membiasakan berdoa sebelum memulai pelajaran, menciptakan ketenangan dalam ruangan belajar. 3. Menegur dan menasehati dengan baik jika terdapat anak yang nakal. 4. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang kurang jelas atau belum dipahami, dan sebagainya. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pelajaran. Pertama, sebelum keluar dari rumah untuk mengajar, hendaknya guru bersuci dari najis dan kotoran serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika keluar dari rumah, hendaknya guru selalu berdoa agar tidak sesat dan menyesatkan. Yang ketiga, hendaknya guru mengambil tempat pada posisi yang membuatnya dapat terlihat oleh semua murid. Yang keempat, sebelum mulai mengajar, hendaknya guru mengambil sebagian dari ayat Al-Quran agar memperoleh berkah dalam mengajar. Yang kelima, guru hendaknya mengajarkan bidang studi sesuai hierarki, nilai kemuliaan dan kepentingan, yaitu tafsir Al-Quran, kemudian hadis, usululuddin, usul fikih, dan seterusnya. Hendaknya guru mengatur volume suara agar tidak terlalu keras hingga membisikkan ruangan, dan tidak pula terlalu rendah yang sehingga membuat mahasiswa tidak mendengar. Selanjutnya, guru hendaknya menegur murid yang tidak sopan santun, seperti menghina teman, tertawa, tidur, berbicara dengan teman, dan tidak menerima kebenaran. Selanjutnya, guru hendaknya bersikap baik dalam melakukan pembahasan. Selanjutnya, terhadap murid baru, hendaknya guru bersikap wajar dan menciptakan suasana yang nyaman. Yang selanjutnya, guru hendaknya menutup setiap akhir belajar mengajar dengan kata-kata Allahu a'lam yang menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, guru hendaknya tidak mengasuh bidang studi yang tidak dikuasainya. Selanjutnya, mengenai kode etik di tengah para muridnya. Pertama, guru hendaknya mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, guru hendaknya tidak menolak untuk mengajar murid yang tidak mempunyai niat untuk belajar. Yang ketiga, guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Yang keempat, guru hendaknya memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Yang selanjutnya, guru hendaknya menyampaikan pelajaran dengan bahasa yang mudah dan berusaha agar muridnya dapat memahami pelajaran. Selanjutnya, guru hendaknya mengadakan evaluasi setiap pembelajaran. Terus, selanjutnya, guru hendaknya bersikap adil terhadap semua muridnya. Selanjutnya, guru hendaknya berusaha membantu kemasyarakatan murid dengan kedudukan maupun hartanya. Yang terakhir, guru hendaknya terus memantau perkembangan murid, baik intelektual maupun akhlaknya. Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa seorang guru harus memiliki etika dan akhlak yang mulai. Hal ini sejalan dengan tugas seorang guru yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, tetapi ia juga harus senantiasa mengingatkan anak didiknya bahwa kita tidak sekedar membutuhkan ilmu, tetapi yang kita butuhkan adalah akhlak yang mulia. Etika atau sifat guru sebagaimana tersebut di atas secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian,
Yang pertama, sifat yang berhubungan dengan kepribadian. Yang kedua, sifat yang membentuk karakter guru, memiliki kematangan dalam kepribadian dan akhlak sekaligus profesional dalam bidang kependidikan. Ya, terima kasih.